guys, selamat datang di channel Case Game. Jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari kanal ini. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai videonya. Cerita berawal dari dua orang bapak dan anak yang sedang berburu babi di hutan. Mereka mengikuti jejak darah yang ditinggalkan babi itu. Tetapi babi tersebut menghilang di area rawa, membuat mereka kecewa. Dengan rasa kecewa, mereka pun berjalan pulang, hingga sampai di sebuah mobil yang telah ditinggalkan. Saat memeriksa mobil itu, sang ayah menemukan puntung rokok, sementara anaknya menemukan biskuit. Sang anak memakan beberapa potong biskuit, tetapi mencoba menyembunyikannya saat ayahnya mendekat. Namun, secara tidak sengaja ia membunyikan klakson mobil. Suara itu menarik perhatian sekelompok serigala di sekitar mereka. Keduanya segera masuk ke dalam mobil dan berdiam diri sambil menunggu. Untungnya, serigala-serigala itu lewat tanpa menyadari keberadaan mereka. Setelah itu, mereka tertidur di dalam mobil. Ketika terbangun, mereka melanjutkan perjalanan pulang. Saat tiba di rumah mereka, yang tersembunyi di balik ranting-ranting pohon untuk melindungi dari predator dan cuaca, mereka membuka pintu masuk yang tertutup ranting. Di dalam rumah, sang anak langsung memeriksa kondisi pacarnya yang sedang sakit dan memiliki luka di bagian tubuhnya. Pada malam hari, ayahnya merebus air untuk menghasilkan air minum bersih, sementara sang anak memberikan obat kepada pacarnya, yang segera meminumnya. Keesokan paginya, sang anak keluar untuk menggunakan toilet terdekat. Dari kejauhan, ia melihat sekelompok orang asing mendekat. Ia segera berlari kembali ke rumah untuk memberitahu ayahnya. Mereka pun bersiap mengumpulkan barang-barang penting ke dalam karung. Kemudian si ayah menyumputkan mereka ke dalam lubang tempat mereka membuang tokai. Kebayangkan gimana busuknya? Mana ada tokai masih hangat, baru dibuang tadi. Setelah memastikan mereka aman, ia memutuskan untuk menghadapi para penyusup. Ayahnya berhasil melawan beberapa dari mereka, tetapi jumlah mereka terlalu banyak, dan akhirnya ia terpojok. Para penyusup mengikatnya setelah mengalahkannya. Pemimpin kelompok itu menemukan ransel yang ditinggalkan dan mengambilnya. Mereka membawa barang-barang yang ditemukan, termasuk obat pacarnya, lalu membawa sang ayah pergi. Setelah situasi tenang, si anak keluar dari toilet hanya untuk menemukan rumah mereka sudah hancur. Di dalam rumah, pacarnya mulai merasakan sakit yang semakin parah akibat luka yang semakin memburuk. Menyadari bahwa pacarnya butuh obat untuk bertahan hidup, si anak merasa bersalah dan berpikir untuk mengakhiri penderitaan pacarnya sebagai bentuk belas kasihan. Ia mengambil bantal dan membawanya mendekati wajah pacarnya, tetapi tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Akhirnya, ia memutuskan untuk berhenti dan mencari cara lain. Ia keluar rumah, menambahkan lebih banyak ranting untuk menyembunyikan rumah mereka dari pandangan. Lalu melilitkan plastik pada kakinya karena ia tidak memiliki sepatu. Sebelum pergi, ia mengambil foto ayahnya sebagai kenang-kenangan dan menutup pintu rumah dengan rapat. Dengan tekad untuk menemukan obat bagi pacarnya, dan jika memungkinkan, menyelamatkan ayahnya, ia memulai perjalanan panjang. Ia berjalan jauh dalam cuaca dingin, bahkan harus tidur di tanah untuk beristirahat. Sementara itu, di rumah, pacarnya yang terluka bangun dan mencoba pergi, tetapi tidak bisa karena pintu sudah disegel. Di tengah perjalanannya, si anak terbangun dan melihat seorang anak laki-laki berjalan di dekatnya. Ia memutuskan untuk mengikutinya, tetapi anak laki-laki itu menyadari keberadaannya dan berlari ke arah rumahnya. Si anak mengejar hingga sampai di rumah tersebut, tempat anak laki-laki itu menutup pintu kamar di mana ia tinggal bersama ayahnya yang sudah tua. Setelah masuk ke rumah, si anak mengambil sepasang celana panjang dari kursi, jaket milik lelaki tua itu, dan sepasang sepatu dari lantai. Ia pergi tanpa menyakiti siapapun. Melanjutkan perjalanan, ia menemukan jejak darah yang mengarah ke api unggun kecil yang hampir padam. Di sisa pembakaran dia melihat sisa tengkorak manusia.
dan meyakini bahwa itu tengkorak ayahnya. Ia merasa sangat terguncang oleh pemandangan tersebut hingga muntah karena jijik. Setelah itu, ia mengubur kerangka manusia yang ditemukan dan melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, ia memanjat pohon tinggi untuk memantau daerah sekitar. Dari atas, ia melihat asap yang mengepul dari lokasi terdekat. Dan karena ketololannya, dia pun terpeleset dan jatuh ke bawah. Suara jatuhnya menarik perhatian serigala di sekitar, yang mulai mendekat. Untuk melindungi dirinya, ia menyalakan api. Ketika malam tiba, ia mendapati dirinya dikelilingi oleh serigala. Dengan memegang obor yang menyala, ia berusaha mengusir kawanan serigala tersebut. Serigala pun mundur karena diusir sutradara. Ia menghabiskan malam di sana dan melanjutkan perjalanan menuju asap yang ia lihat pada pagi harinya. Di perjalanan, ia menemukan sebuah tenda kecil. Untuk memastikan keamanan, ia melempar batu ke arah tenda. Setelah tidak ada tanda-tanda respons, ia mendekati dan memeriksa bagian dalam tenda. Di sana, ia menemukan botol air kosong, beberapa potong kain, korek api, pisau lipat, dan peluit anjing di dalam sebuah tas. Ketika ia melangkah keluar, seorang anak laki-laki muncul, melihatnya, lalu berlari menjauh. Kemudian, ia tiba di sebuah sungai dan melihat istri pemimpin Raiders sedang mencuci pisau. Dia mengikuti wanita itu hingga tiba di tempat tinggalnya. Dengan sangat hati-hati, ia menghindari jebakan-jebakan yang ada di sekitar dan menyelinap masuk ke dalam trailer. Di dalam trailer, ia menemukan ranselnya dan mulai mencari obat untuk pacarnya. Namun, ia tidak menemukannya di sana. Ketika ia tengah memeriksa laci, istri pemimpin kembali dan menyerangnya. Dalam keadaan terdesak, dia mengambil batu yang disediakan oleh sutradara, laju menghantamkan ke kepala wanita itu hingga tersungkur. Melihat darah yang mengalir dari kepala perempuan tersebut, ia memutuskan untuk tidak membunuhnya. Setelah itu, ia kembali ke trailer untuk melanjutkan pencariannya. Namun, kehadiran para Raiders yang kembali memaksanya pergi dengan cepat. Sebelum pergi, ia membersihkan darah dari lantai, menyeret tubuh perempuan itu ke dekat api unggun, memasukkan ketel air ke dalam ranselnya, lalu menyembunyikan tubuh perempuan itu. Dari balik pohon, ia mengamati para Raiders yang membawa seorang anak laki-laki sebagai calon korban mereka. Pemimpin kelompok berjalan mendekati trailer, tetapi tidak melihat hal mencurigakan. Setelah memberikan obat kepada rekannya yang terluka, para Raiders meninggalkan pemukiman tanpa menyadari tubuh perempuan yang tergeletak di dekat mereka. Sementara itu, pacarnya yang terluka berusaha bertahan dengan rasa sakit yang semakin parah, membersihkan lukanya sebisa mungkin sambil menunggu dengan penuh harap kepulangannya. Ketika para Raiders mulai bersiap untuk memasak anak laki-laki yang mereka tangkap, ia hampir tertangkap oleh salah satu Raiders yang mendekati tempat persembunyiannya untuk buang air kecil. Ketika pria itu kembali, ia menemukan kapak milik istrinya dan mulai bertanya-tanya bagaimana kapak itu bisa berada di sana. Setibanya di tempat itu, pemimpin memberitahu kelompoknya tentang situasi tersebut, dan mereka mulai mencari penyusup. Sementara itu, si anak segera mengubur tubuh istri pemimpin dan menyelinap ke dalam pemukiman, melewati tumpukan kerangka manusia, sisa-sisa korban yang telah dimakan oleh para penyerang. Ia berhasil mencapai anak laki-laki yang ditangkap dan mencoba membebaskannya. Namun, anak laki-laki itu berteriak, mengira dirinya adalah salah satu anggota penyerang. Anggota kelompok yang terluka mendengar suara itu tetapi menganggap anak laki-laki tersebut hanya ketakutan, sehingga ia tidak memeriksanya lebih lanjut. Si anak kemudian menggunakan pisau lipatnya untuk memotong ikatan anak laki-laki itu, dan anak tersebut melarikan diri. Ketika pria yang terluka keluar untuk mengejar, ia tidak menemukan siapapun. Si anak lalu mencoba membuka koper yang ia tahu berisi obat yang dibutuhkan pacarnya, tetapi koper itu terkunci. Ia segera menyadari bahwa kelompok penyerang kembali, sehingga ia bersembunyi di bawah trailer. Pemimpin yang marah kepada pria terluka karena membiarkan anak laki-laki itu melarikan diri, memukulnya dengan tongkat. Saat memeriksa koper,
Pemimpin melihat lumpur di kuncinya dan menyadari seseorang telah menyentuhnya. Ketika mereka menemukan tubuh istri pemimpin di malam hari, mereka memutuskan untuk membakarnya. Sambil mengintai, si anak memperhatikan bahwa kunci koper tergantung di leher pemimpin. Keesokan paginya, ia menyelinap kembali ke trailer dengan membawa korek api. Ia melangkah hati-hati di dalam trailer gelap itu, tempat para penyerang sedang tidur. Ia mendekati pemimpin dengan sangat hati-hati, dan memotong tali kunci dari leher pemimpin. Meskipun pemimpin sempat bergerak, ia tidak terbangun, dan si anak berhasil mengambil kuncinya. Ia segera keluar, membuka koper, dan menemukan obat yang ia cari. Setelah mengambilnya, ia mengunci trailer dari luar untuk menjebak para penyerang dan berlari kembali ke arah rumahnya. Namun, ia tersandung jebakan di luar, yang membangunkan para penyerang. Mereka mulai mengejarnya. Saat berlari menuju rumah, ia tahu pacarnya dalam bahaya, dikelilingi oleh serigala. Di perjalanan, pemimpin kelompok menemukan pria yang terluka sedang berjuang untuk berjalan. Pemimpin itu menghentikannya dengan menjatuhkannya ke tanah dan menginjak lehernya hingga tewas. Sementara itu, para penyerang mengejar si anak dan mencoba menyerangnya dengan panah. Tetapi ia berhasil melarikan diri karena berlari lebih cepat dari mereka. Mereka berhasil mengejar dan menjatuhkannya dari belakang. Saat sadar, ia mendapati dirinya terikat pada batang kayu yang sedang dibawa ke pemukiman. Ia ditempatkan di dekat api unggun, di mana mereka bersiap untuk memasaknya. Ia melihat pisau lipatnya tergeletak di tanah dan mencoba merangkak ke arahnya. Namun, pemimpin penyerang menendang pisau itu. Ia lalu melihat peluit anjing tidak jauh darinya. Perlahan, ia merangkak mendekat, mengambilnya dengan mulut, dan meniup peluit itu. Para penyerang mencoba menghentikannya, tetapi terlambat. Peluit tersebut telah memanggil serigala. Mengetahui bahaya serigala, para penyerang panik dan melarikan diri, meninggalkannya sendirian. Setelah mereka pergi, ia segera mengambil pisaunya dan membebaskan diri. Ia bersembunyi di balik batang kayu saat serigala mulai mengejar para penyerang. Setelah kawanan serigala pergi, ia mengambil pakaiannya dan obat-obatan yang ia butuhkan. Sementara itu, pemimpin penyerang, yang tidak mampu berlari secepat yang lain, menusuk salah satu anak buahnya untuk memperlambat serigala yang mengejar. Ia berhasil melarikan diri ke hutan, sementara serigala menyerang anggota kelompoknya. Ia berpakaian dengan cepat dan mulai kembali ke arah pacarnya. Namun, 3 penyerang yang tersisa kembali ke pemukiman dan menyadari bahwa ia tidak lagi berada di dekat api. Mereka memutuskan untuk berpisah dan mengikuti jejaknya. Dalam pelariannya, ia merasa kelelahan dan memutuskan untuk beristirahat di dekat sebuah pohon. Salah satu penyerang melihatnya dari belakang dan mendekat dengan hati-hati. Ketika penyerang itu mendekat, ia melompat ke arahnya dan berhasil membunuhnya dengan pisau. Sementara itu penyerang lain melihat dari kejauhan. Penyerang kedua mendekat, ia menyerang dengan tiba-tiba dan berhasil membunuh penyerang kedua. Setelah itu, ia mengambil busur dan anak panah milik perampok tersebut dan mulai menuju lokasi pemimpin penyerang. Ia menembak pemimpin itu di kaki dengan anak panah. Tiba-tiba suara serigala yang mendekat terdengar. Anak itu memutuskan untuk meninggalkan pemimpin penyerang tersebut, dan menyadari bahwa ia dapat dengan mudah berlari lebih cepat. Tak lama kemudian, serigala mencapai pemimpin dan menyerangnya. Sementara anak itu berhasil meloloskan diri tanpa dikejar. Saat berlari menuju pacarnya, ia menemukan sebuah rumah yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di teras depan, terdapat tubuh seorang wanita yang tampaknya mengakhiri hidupnya sendiri dengan pistol. Ia mengambil pistol tersebut dan masuk ke dalam rumah. Di dalam, ia menemukan senjata yang lebih besar beserta sekotak peluru. Ia juga melihat bahwa air mengalir dari keran dan minum sebanyak yang ia bisa. Setelah mengisi botol air dan mengambil beberapa makanan kaleng dari dapur, ia tiba-tiba mendengar seseorang memasuki rumah. Untuk manjang-manjangin durasi filmnya,
Ternyata pemimpin kanibal ini selamat dari serangan serigala lapar dan langsung gelut dengan si Parmin. Dan keduanya terlibat dalam perkelahian sengit. Pemimpin itu melompat ke arahnya dan mencoba mencekiknya. Tetapi anak itu menekan kaki pemimpin yang terluka, membuatnya berteriak kesakitan. Tanpa membuang-buang waktu karena film mau udahan, dia menembak kepalanya hingga tewas. Kemudian bergegas pulang secepat mungkin. Saat tiba di rumah, ia mendapati pintunya terbuka. Panik, ia masuk untuk memeriksa dan menemukan bahwa rumahnya kosong. Film pun ditutup dengan seseorang wanita misterius yang menyentuh bahunya, dan film pun tamat. Demikian alur cerita film kali ini, semoga terhibur. Terima kasih sudah menonton. Wassalam.